Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel saya Sanggar Belajar Solusi. Kali ini kita akan belajar tentang menampilkan sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan materi PPKN kelas 8, yaitu bab 3, yaitu bab terakhir di semester ini. Bagaimana penjelasan selanjutnya? Simak terus ya videonya, tapi sebelumnya kita intro dulu. Nah, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, kita pelajari dulu tentang kepatuhan ya anak-anak. Kepatuhan itu berarti sikap taat atau sedia melaksanakan aturan. Dengan bersikap patuh akan membentuk karakter atau perilaku yang disiplin. Jadi jika kalian selalu patuh terhadap aturan, tentu saja kalian menjadi orang yang sangat disiplin. Nah, orang yang mengikuti peraturan tentu saja lebih untung daripada tidak mengikuti peraturan yang berlaku. Contohnya, jika kalian melanggar peraturan lalu lintas, contohnya tidak membawa helm, tidak membawa SIM, tidak membawa STNK, tentu kalian mendapat denda dari Bapak Polisi. Jika kalian melintas di jalan raya dengan menggunakan sepeda motor tanpa surat-surat yang lengkap, tentu saja kalian nanti akan rugi, yaitu mendapatkan sanksi berupa denda dari Bapak Polisi. Contoh yang kedua, misalnya kalian terlambat sekolah, kalian berarti tidak mematuhi peraturan yang ada di sekolah, tentu saja kalian rugi. Karena apa? Jika kalian melanggar peraturan sekolah, tentu saja kalian mendapat sanksi. Jika kalian mendapat sanksi, waktu yang seharusnya kalian untuk belajar hanya digunakan untuk melaksanakan sanksi tersebut. Jadi sebagai siswi SMP, seharusnya kita selalu melaksanakan peraturan-peraturan yang ada di sekolah, di masyarakat, di negara, dan lainnya, supaya kita menjadi manusia yang disiplin, tidak rugi karena mendapat sanksi jika tidak melaksanakan aturan tersebut tentunya ya. Kepatuhan tersebut itu ditentukan oleh adanya kesadaran hukum dari masyarakat itu sendiri. Nah, indikator masyarakat yang memiliki kesadaran hukum itu ada beberapa faktor. Di antaranya adalah berikut ini, simak terus ya videonya. Faktor yang pertama yaitu pengetahuan hukum. Pengetahuan hukum artinya seseorang mengetahui hal-hal yang dilarang dalam hukum. Contohnya misalnya melakukan penganiayaan, melakukan pencurian, melakukan pelanggaran hukum di lalu lintas. Nah, itu adalah salah satu contoh bahwa seseorang memiliki pengetahuan hukum, jadi tahu akan larangan-larangan hukum, dan dia juga mengetahui hal-hal yang diperbolehkan dalam hukum. Contohnya jual beli, sewa menyewa, atau yang lainnya. Jadi pengetahuan hukum itu adalah seberapa pengetahuan masyarakat tentang hal-hal yang dilarang oleh hukum dan diperbolehkan oleh hukum. Faktor yang kedua yaitu tentang pemahaman kaidah-kaidah hukum. Pemahaman terhadap kaidah-kaidah hukum ditandai dengan penghayatan dari isi hukum yang berlaku, seperti memahami tujuan hukum yang mewujudkan ketertiban keamanan bersama. Jadi seseorang jika memahami tujuan hukum itu untuk ketertiban bersama, tentunya masyarakat tersebut selalu mengikuti, selalu menghayati, selalu tidak melanggar aturan hukum itu sendiri. Jadi jika seseorang memiliki pemahaman kaidah hukum yang tentunya tujuannya untuk menertibkan masyarakat, tentu dia tidak akan melanggarnya. Faktor yang ketiga yaitu sikap terhadap norma-norma hukum. Perilaku ini ditunjukkan dalam bentuk penilaian terhadap norma-norma berupa nilai baik dan buruknya terhadap kaidah-kaidah. Misalnya, jika kalian sudah tahu mencuri merupakan perbuatan tercela karena merugikan orang lain, tentu saja kalian tidak akan melakukan hal tersebut. Menganiaya orang, tentu saja kalian akan merugikan orang lain yang menyebabkan juga kalian juga rugi. Maka apa? Jika kalian melakukan penganiayaan terhadap orang lain, kalian juga rugi, yaitu dikenai sanksi hukuman berupa penjara.
Yang keempat yaitu perilaku hukum. Nah, perilaku hukum ini ditunjukkan dengan perbuatan menaati aturan-aturan hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Jika kalian memiliki perilaku hukum yang baik, tentu saja kalian tidak akan melanggar peraturan-peraturan baik yang ada di dalam masyarakat maupun ada di dalam sekolah. Jadi sebagai warga negara yang baik, sudah sepatutnya kita selalu menaati peraturan-peraturan yang ada di dalam masyarakat, di negara bangsa kita dengan baik. Kita harus selalu menaati, tidak boleh melanggarnya, karena sebagai warga negara yang baik tentu saja kita selalu menaati peraturan-peraturan tersebut. Karena jika seseorang memiliki kebiasaan selalu menaati peraturan-peraturan perundang-undangan, dapat dilakukan berbagai di lingkungan. Jika kalian di lingkungan sekolah sebagai pelajar, tentunya kalian juga wajib menaati peraturan yang ada di sekolah. Jika kalian ada di dalam masyarakat, tentunya kalian juga wajib menaati peraturan-peraturan yang ada di dalam masyarakat. Jika kalian berada di jalan, tentu saja kalian wajib menaati peraturan yang ada di jalan tersebut. Harus memakai helm, harus memakai SIM, harus membawa STNK dan sebagainya. Demikian pelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Kita sudah belajar tentang bagaimana menampilkan sikap-sikap yang sadar akan perilaku ketaatan terhadap hukum ya anak-anak. Jadi ada 4. Yang pertama yaitu tentang pengetahuan hukum, yang kedua yaitu tentang pemahaman kaidah-kaidah hukum, yang ketiga tentang sikap terhadap norma-norma hukum, yang keempat tentang perilaku hukum. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.